Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teja Ada Priadi. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan materi tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa melalui strategi pembelajaran, pemecahan masalah PPKN dan isu kontroversial. Baik, selanjutnya ada materi penerapan Pancasila dari masa ke masa. Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara telah dilaksanakan sejak awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi sampai sekarang. Pada masa awal kemerdekaan, sebagai bangsa yang besar, kita patut menghargai jasa para pendiri bangsa yang telah berhasil merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa. Maka sejak awal kemerdekaan, seluruh rakyat Indonesia bertekad untuk menentukan nasib bangsa sendiri yang baru saja lepas dari belenggu penjajahan dengan berupaya mempertahankan kemerdekaan dari berbagai ancaman baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Selanjutnya, pada masa Orde Lama, periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara. Pemimpin negara saat itu adalah Presiden Soekarno. Selanjutnya, pada masa Orde Baru, era demokrasi terpimpin di bawah pimpinan Presiden Soekarno mendapat tamparan yang keras ketika terjadi peristiwa tanggal 30 September 1965 yang disinyalir didalangi oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pemberontakan PKI tersebut membawa akibat yang teramat fatal bagi partai itu sendiri, yaitu dibubarkannya PKI dengan seluruh organisasi di bawah naungannya dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Selanjutnya, pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara terus menghadapi berbagai tantangan. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada masa ancaman pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Kan tetapi lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Kebebasan yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia saat ini meliputi berbagai macam bentuk, mulai dari kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, dan sebagainya. Selanjutnya ada materi dari dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggara negara Indonesia. Nilai dasar Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Ada hakikat ideologi terbuka. Terdapat beberapa pendapat para pakar yang memberikan definisi ideologi, dan salah satunya adalah dari Surjanto Puspodoyo mengemukakan bahwa ideologi merupakan konsep pengetahuan dan nilai yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya. Selanjutnya ada kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah bangsa sehingga memenuhi prasyarat menjadi ideologi yang terbuka. Keterbukaan Pancasila mengandung pengertian bahwa Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Nilai-nilai Pancasila tidak berubah, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam setiap waktu. Nah, selanjutnya yang terakhir ada analisis SWOT dari materi dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Fungsi dan peran Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup adalah sebagai dasar dan sumber segala hukum yang ada. Undang-undang yang telah disahkan harus bersumber dari nilai Pancasila. Sebagai pandangan hidup dalam konteks warga negara, menyeleksi segala hal ancaman yang mengancam integrasi nasional sebagai bentuk dari penyajian tindak HAM, demokrasi, dan kedaulatan rakyat, aturan ideologi terbuka. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada dalam segala tindakan yang ingin menggantikan ideologi Pancasila. dikarenakan tindakan tersebut merupakan ancaman integrasi bangsa baik secara horizontal
dan vertikal. Alasan mengapa nilai Pancasila sangat berpengaruh terhadap perilaku yang bertentangan dengan Pancasila dikarenakan sejatinya nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila otomatis akan bertentangan dengan nilai-nilai kepribadian masyarakat Indonesia. Apabila suatu negara tidak mempunyai dasar negara dan pandangan hidup, maka negara tersebut mudah akan terpengaruh ancaman asing bahkan tindak pelanggaran HAM. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.